Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua. Tak lupa juga salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait pendapatan nasional dalam perkuliahan ataupun dalam mata kuliah ekonomi makro Islam yang diampu oleh dosen kita yaitu Ibu Lu'liyatul Mutmainnah SEMSI. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Gilang Mulya Anwar sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, ada Sri Nurdiani, kemudian ada Syalu Jahira, dan yang terakhir ada Arbi Rahman Maulana. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pendapatan nasional dan apa sih yang akan dibahas kali ini. Oke, yang pertama itu bagaimana sih ada konsep GDP, GNP, kemudian NNP. Kemudian yang kedua, pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi konvensional serta pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dan lain sebagainya. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada pematerian yang akan disampaikan langsung oleh presenter kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep GDP, GNP, NDP, NNP, pendapatan nominal versus pendapatan real. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut, outputnya diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian disebut sebagai produk nasional bruto. Kelemahan perhitungan PDB dapat dikoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal atau capital goods. Itulah sebabnya sektor perusahaan atau dunia usaha harus melakukan investasi. Tujuan investasi tersebut adalah mengganti barang modal yang sudah aus atau using dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Yang keempat, pendapatan nasional atau national income. Ketika membahas output nasional dengan metode pendapatan, telah dikatakan bahwa pendapatan nasional atau PN merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN dari PNN, kita harus mengurangi PNN dengan angka pajak tidak langsung atau PTL dan menambahkan angka subsidi atau S. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Sedangkan subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi, tetapi tidak masuk dalam perhitungan PNN. Yang kelima, pendapatan personal atau personal income. Pendapatan personal adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh AKPP dari PN, maka laba perusahaan yang tidak dibagikan harus dikurangkan sebab laba tidak dibagikan merupakan hak perusahaan. Yang keenam, pendapatan personal disposable atau disposable personal income. Pendapatan personal disposable atau PPD adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung.
Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal atau personal tax. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Dengan pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah nilai akhir atau final goods dan atau barang jadi finished good, artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIC, yaitu International Industrial Classification. Yang kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau GNP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pengguna barang dan jasa atau sering disebut dengan komponen-komponen pengeluaran agregat, yaitu yang pertama rumah tangga berupa konsumsi, yang kedua nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam 1 tahun tertentu, yang ketiga perusahaan berupa investasi, yang keempat pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang, yang kelima pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi kepentingan masyarakat, yang keenam pengeluaran ekspor dan impor. Dengan 2 pendekatan yang telah disampaikan, muncul suatu pertanyaan, apakah sama antara GDP dengan GNP atau adakah perbedaan antara GDP dengan GNP? Secara sederhana dapat dinyatakan GDP adalah nilai barang jadi yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan di dalam GNP ada bagian barang atau jasa yang diperoleh dari luar negeri. Misalnya, pendapatan dari seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Amerika adalah bagian dari GNP Indonesia, tetapi bukan bagian dari GDP Indonesia karena pendapatan itu tidak dihasilkan di Indonesia. Yang ketiga, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau NNP. Berbeda dengan GNP, maka NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan, rent, wage, interest, profit yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 periode. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga, atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau bisa disebut juga measure of economic welfare pada suatu negara. Nah, saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah, baik posisinya atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Akan tetapi, bagi ekonomi Islam itu konsep tersebut ditolak. Mereka mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran kesejahteraan ekonomi
dalam konsep GDP atau GNP real harus mampu menggambarkan kesejahteraan pada suatu negara secara real. Konsep GDP atau GNP real dalam ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut. Nah, hal lain yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohanian masuk ke dalam pengertian falah ini. Al-falah dalam pengertian Islam yaitu mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada kepada rohaniannya. Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik, jasadiah, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani, di mana roh merupakan esensi manusia. Nah, setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kendali GNP dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransisikan di pasar. Itu artinya, kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Padahal kegiatan ini sangat mengaruhi kesejahteraan individu. Nah, yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasuki angka produksi komoditas yang dikelola secara subsisten ke dalam perhitungan GNP. Nah, selanjutnya yang ketiga, pendapatan nasional juga harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam yang sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai presentasi total konsumsi. Nah, yang terakhir, yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah yang sangat penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antara saudara. Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai presentasi dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Baik, selanjutnya di sini ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi dan rumusnya yaitu Y sama dengan P1 Q1 ditambah P2 Q2 ditambah P3 Q3 dan sebagainya. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, P tingkat harga, dan Q jumlah produk. Dan yang kedua ada pendekatan pendapatan dan rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dan yang ketiga ada pendapatan pengeluaran dan rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M.
keterangannya yaitu C. Pengeluaran masyarakat, I. Pengeluaran pengusaha, G. Pengeluaran pemerintah, dan E. Ekspor. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ada masalah-masalah dalam perhitungan dan penerapan konsep pendapatan nasional. Di sini ada masalah-masalah yang berhubungan dengan GNP. Yang pertama ada luas atau besarnya GNP. Besarnya GNP suatu negara berlangsung pada kekayaan alam, kecakapan rakyat, kualitas SDM, dan pendapatan barang-barang modal atau kualitas investasi. Dan yang kedua ada susunan GNP. Susunan GNP sangat tergantung pada struktur ekonomi negara. Dan ada negara yang sebagian besar produksi normalnya disumbangkan oleh sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Dan yang ketiga ada stabilitas GNP sebagai barometer kehidupan ekonomi suatu negara. Bisa mengalami perubahan. Perubahan tersebut berkaitan erat dengan gerak konjungtur business cycle. Dan yang keempat ada bagian yang diterima oleh produsen. Proses produksi berkelangsungan karena menggunakan faktor-faktor produksi sehingga para pemilik faktor produksi wajar mendapatkan bagiannya. Dan yang terakhir ada bagian yang diterima oleh negara pemerintah akan menarik sebagian GNP berupa pemungutan pajak. Pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai sebagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi kali ini. Oke, itu saja. Saya Gilang Mulya Anwar sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.